Sebenarnya sudah tahu tentang mie gacoan, mie ini, mie itu, Mmm, banyak mhm. sekarang terutama di Surabaya, Mhm Malang itu mhm. kan ranahnya di sana. Ya emang banyak. Untuk apakah nanti ini bakal ada di Pamekasan, awalnya sih nggak nyangka dari awal, soalnya Mhm. ya brand besar masa masuk. Soalnya ya sama-sama mie, mungkin Mhm. bukan kekhawatiran sih, perasaan, takut omset menurun, Oh. bukan seperti itu sih, bukan karena takut tersaingi atau enggak, Mmm. itu masalahnya orang lain Oh ya. iya, paham. Tapi ya kalau di kami tuh, ngaruh nggak ya ke omset kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi tentunya dalam program Madura Podcast. Kabupaten Pamekasan itu sedang digemparkan dengan adanya mie gacoan. Jadinya sangat viral sekali dan banyak sekali orang yang datang ke sana sampai antrinya juga panjang. Dengan bisnis mie, bagaimana sejatinya nasib dari UMKM yang fokusnya jualan mie ataupun outlet-outlet kecil yang dijual oleh pribumi. Nah, di sini telah hadir juga salah satu CEO atau owner lah dari salah satu outlet yang menjual mie namanya Mie Tobar. Ya, di sini ada Ahmad Tobari. Iya. Apa kabar, Al Mas Tobari? Alhamdulillah baik, Mas Syahid. Alhamdulillah baik. Baik ini termasuk dengan datangnya mie gacoan ke Pamekasan atau baik kabarnya saja ini? Baik, bisa dikatakan baik semuanya. Baik semuanya, ya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kami akan membahas soal bagaimana sih sejatinya nasib UMKM atau outlet yang fokusnya jualan mie pasca hadirnya mie gacoan di Kabupaten Pamekasan. Nah, Mas Tobar ini salah satu owner dari Mie Tobar yang ada di Jalan Stadion. Jalan Stadion di sebelah barat jalan ya. Barat jalan. Iya. Udah lama nih jualan mie. Kalau outletnya sih sebenarnya sudah pas 2 tahun untuk bulan ini. Tapi untuk keberlangsungan kita fokus di dunia mie tersendiri sudah masuk di tahun ketiga sekarang. Oh, ini udah tahun ketiga. Ya. Ada outletnya sejak 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir itu. 1 tahun pertama itu fokusnya di apa jualannya kalau gak ada outletnya? Fokus di jualan online. Sambil mencari pasar-pasar seperti itu, mencari langganan dulu, terus sekalian testi resep kepada semua pelanggan gitu, karena kita juga butuh feedback untuk tahun pertama gitu. Oh, berarti pemasarannya lebih lewat online dulu, semacam kayak COD atau apa itu yang jualannya? Bisa COD, delivery, jemput langsung di tempat juga bisa. Oh, pemasarannya waktu itu jualan di via online aja. Pakai WhatsApp, Instagram, Facebook juga. Facebook juga dulu ya. Ya, seperti itu aja sih. Seiring berjalannya waktu kok meyakinkan jadinya beralih ke bikin outlet sendiri. Iya, langsung sebenarnya untuk langsung bikin outlet itu bisa aja dari awal, tapi kami memiliki konsep lain. Maksudnya planning tersendiri untuk bisnis kami. Kita cari pasar dulu, trial error tentang resep-resepnya, teknik-tekniknya, dan juga marketingnya. Setelah dapat formula yang pas, baru kita resmikan untuk buka outlet seperti itu. Yang 1 tahun itu apa yang membuat tiba-tiba langsung memutuskan kita buka outlet saja? Apa memang karena sudah ini animonya sangat besar sampai melampaui dari target omset atau apa sewaktunya itu? Atau sebatas percaya diri saja gitu? Nah, sebenarnya untuk langsung buat outletnya tersebut yang mau yakin mantap untuk membuka ya itu ya. Jadi ya yang pertama lebih ke arah kemauan konsumen waktu itu. Banyak yang komen, "Mas, kapan buka outletnya? Pengen dine in. Andai ada dine in bisa langsung makan di tempat anget-anget gitu," katanya. Iya. Oh iya, ya nanti Mbak, insya Allah dalam waktu dekat. Nggak tahu dekatnya kapan gitu dalam hati. Ya seperti itu sih salah satu faktornya. Jadi ya karena ada permintaan pasar sih sebenarnya kayak gitu, dan juga setelah dipikir-pikir ya ketika via delivery, karena waktu itu kami juga ada waktu awal-awal itu ngadain promo free ongkir juga dengan minimal order. Kayaknya sudah gak kuat ini fisiknya kalau sudah bikin orderan kemudian diantar kayak gitu. Banyak juga
hambatannya, entah orderannya molor kayak gitu, karena ya kami kan harus kerja double, entah di betul. situ harus bikin orderannya, kemudian delivery, Persiapkannya ya dan kayak mengantarkannya gitu. juga. Ya, ya alhamdulillahnya ya karena memang sudah ada pelanggan, kami beranikan diri itu bikin outlet dadaan sih sebenarnya, Dadakan, sekitaran iya, 1 bulanan lah kayak gitu. Dari perencanaan sampai buka. Iya, dari prosesnya kayak gitu 1 bulanan kurang lebihnya ya kayak gitu. Jadi offline kami tutup dulu, stop dulu gitu. Onlinenya onlinenya kita tutup dulu, kita close order, anggaplah sudah menghilang dulu. Iya. Kemana nih kok gak buka? Kita langsung buat gebrakan ketika buat outlet kayak gitu. Oh iya, itu bagian dari strategi. Karena sempat iya. Berarti itu ada permintaan dulu dari pasar, dari pelanggan untuk ada outlet biar bisa dinikmati di tempat saat hangat-hangat, barulah. Berarti tesnya cocok nih berarti. Tadi kan try dulu nih. Berarti tesnya cocok ini. Iya, alhamdulillah setelah melalui beberapa komen dari orang, karena kami dari awal emang welcome kepada pelanggan itu. Bahkan kami juga nanya, Mbak tadi itu orderannya itu apa aja yang kurang, mungkin ada kritik saran. Banyak banget itu kritik sarannya yang kami terima. Ya alhamdulillah itu kami terimanya bukan sebagai kritikan, tapi malah alhamdulillah berarti dia peduli dengan kami. Dan juga yang kritik itu bukan hanya mengkritik tapi repeat order juga. Jadi itu yang bikin kami makin semangat. Gitu. Berarti itu dia kritikan membangun dan bukan hanya sebatas untuk mencari kesalahan, tapi dia mencoba lagi, ini kritikan saya difungsikan atau enggak, dilakukan atau enggak. Seperti itu. Jadinya beli lagi di mereka. Jadi ya andai kata dia gak beli lagi, mungkin kalau mental lemah itu bisa down itu. beli dikritik seperti itu. Itu sih salah satunya. Ketika sudah berjalan buka outlet, ternyata animonya lebih besar lagi atau sama saja dengan dulu? Kalau awal-awal alhamdulillah hampir sama sih dengan online. Mungkin untuk awal-awal karena kami awal-awal buka itu kan deliverynya agak berkurang karena sudah sibuk di outlet, mungkin bisa dikatakan agak menurun sih. Agak menurun di awal-awal. 1 minggu karena proses peralihan dari yang biasanya orang enak-enak di rumah langsung nyampe langsung ke outlet kayak gitu ya. Tapi seiring waktu bisa menyesuaikan dan ya ada progres dari situ. Berarti ada progres sudah. Dalam artian dengan buka outlet pendapatannya bisa nambah lagi, tidak seperti yang waktu masih online itu. Iya. Itu. Pasti sebelum ini langsung beralih ya. Sebelum ada Mie Gacuan itu kan sudah ramai nih. Akan dibangun apa segala macam. Dan pasti sudah dengar kan bagaimana track record Mie Gacuan di luar daerah, di Surabaya apa segala macam gitu. Kan pasti sudah tahu atau memang belum tahu sebelumnya track record dari Mie Gacuan? Untuk track record mie yang viral lah, sebenarnya sudah tahu tentang Mie Gacuan, mie itu banyak sekarang terutama di Surabaya, Malang itu kan tanahnya di sana. Ya emang banyak. Untuk apakah nanti ini bakal ada di Pamekasan? Awalnya sih gak nyangka dari awal, soalnya ya brand besar masa masuk. Berarti di awal sudah tahu buat track recordnya berarti? Iya, bisa dikatakan. Ketika sudah viral nih, udah akan masuk ke Pamekasan, apa yang ada di benaknya pertama kali? Untuk benak pertama kali sih, ya itu dulu antara percaya enggak. Antara percaya atau tidak? Karena kan waktu itu kan masih sekedar desas-desus di grup WA, katanya ada, katanya enggak. Baru percaya adanya ketika sudah ada fisiknya dibangun, ada bannernya itu dibuat waktu itu kan ya, dan juga ada medsosnya kalau nggak salah. Kayak gitu sih. Berarti itu mulai percaya. Saat pertama masih desas-desus, ada sisi kekhawatiran nggak waktu itu awalnya? Pernah sempat muncul atau tidak ya? Kalau waktu desas-desus sih nggak ada, biasa aja. Saat sudah gitu. Banner mulai muncul, kalau sudah ada itu mungkin cuma 1 hari aja. Masa jadi jualan kayak gini? Masa jadi buka di sini? Terus gimana ya? Soalnya ya sama-sama mie, mungkin bukan kekhawatiran sih, perasaan takut omset menurun, bukan seperti itu sih, bukan karena takut tersaingi atau enggak, itu masalahnya orang lain. Paham. Tapi ya kalau di kami tuh ngaruh nggak ya ke omset kami? Sempat gitu. Berpikir ini akan ngaruh atau tidak? Cuma kayak gitu sih. Apa sebatas hanya dipikirkan saja atau memang waktu itu sudah ada perencanaan khusus? Mungkin saat itu baru dipikir aja, kayak gitu aja sih, sebatas terlintas
sama tim-tim kami Ah itu. iya. Oh katanya buka di sini Kak, karena Apalagi sebenarnya tahu tempatnya itu sama-sama di kota ya. sebenarnya tahu itu bukan dari saya pribadi tapi dari teman-teman Oh, kru teman-teman. kami kayak gitu ngasih tahu betul kalau di Pamekasan akan ada kayak gitu. Ya itu aja sih. Ketika sudah terbangun fisiknya dan mau di launching kan sudah disampaikan nih mau launching kapan gitu. Itu udah belum melakukan persiapan apa-apa juga atau seperti apa? Mungkin persiapan internal mungkin ya, bukan persiapan sih, cuma kita rembu internal bahwa akan ada nih Mie Gacuan. Jadi ya kalau ada ini ya mungkin kita gak bisa biasa-biasa aja pelayanannya, maksudnya biasa-biasa aja ya, kalau bisa lebih fokus di kerjaan. Kalau bisa error-error yang ada itu ya diminimalisir kayak gitu ya, termasuk kerapian dan lain-lain ya, itu ya seperti itu. Oh berarti memang ada persiapan setidaknya meningkatkan pelayanan dan meminimalisir error-error yang ada gitu. Ya meskipun masih ada yang mungkin diminimalisir kayak gitu ya, soalnya ya kita tahu bahwa brand besar itu SOP-nya sangat bagus sekali kayak gitu. Jadi ya kami paling enggak lah standarnya sesuai kami aja kayak gitu. Kalau ngikutin SOP-nya sana kasihan anak-anak juga kan. Berarti memang ada persiapan setidaknya di pelayanan ditingkatkan. Atau memang ada persiapan lain selain pelayanan yang ditingkatkan? Nah, mungkin ketika tahu ya mungkin yang kami coba dulu sebelum buka itu segi menu kami yang selain mie di situ kami mencoba dongkrak kayak gitu. Oh, kayak gitu. Dalam artian menambah menu baru atau meningkatkan kualitas menu yang sudah ada? Bisa dikatakan meningkatkan dan juga promosinya lebih gencar. Lebih gencar. Berarti ada sisi fasilitas dibenahi, peningkatan kualitas dari menu yang ada. Menu yang lain. Jadi bukan cuma kalau di Mitobar itu bukan cuma mie aja kayak gitu, ada menu-menu yang lain. Ada apa aja di Mitobar selain jual mie? Sebenarnya di Mitobar di situ kalau selain mie cuma kita fokusnya di dua sebenarnya, mie pedas dan ayam geprek. Ayam geprek. Dan mungkin kalau geprek di situ kemarin kami belum terlalu menggencarkan promosinya ini itunya kayak itu. Kalau sekarang mungkin lebih ke digencarkan juga. Berarti dengan hal itu yang geprek tersebut itu mulai ditingkatkan juga. Di awal kan menggencarkan promosi yang mie-nya. Sekarang gepreknya juga diseriusin dalam sisi promosinya. Gitu. Seperti kemarin kami juga sempat bikin take video produk juga kayak gitu. Ya meskipun itu juga difasilitasi sebenarnya. Siap. Ya kayak gitu sih promosinya kayak gitu. Varian di gepreknya juga kami tambah. Variannya juga bertambah. Ya mungkin kalau ada penambahan mungkin di varian gepreknya itu ada yang sambal geprek, ada juga yang saus barbeque mungkin kayak gitu. Kalau pelanggan Mitobar yang lama pasti sudah agak asing dengan varian yang ini. Sebenarnya itu sudah ada tapi gak kami patenkan di menu karena itu requestan dari beberapa orang. Gitu. Berarti yang memang pelanggan khusus yang sudah semacam kayak reguler lah, langganan udah tahu soal menu-menu tersebut. Tapi kami sekarang di up kayak gitu. Seiring berjalannya waktu, udah buka nih, udah 1 bulan lebih apa 2 bulan ya atau berapa ini? Hampir 2 bulan mungkin. Hampir 2 bulan udah buka. Gimana jadinya? Yang awalnya tadi ada sisi sedikit berpikir, apakah yang difikirkan sesuai dengan yang difikirkan dulu, realitanya yang berjalan, atau memang seperti apa? Nah, ketika hari pertama ya, itu mungkin sebelum buka kan semalamnya desas-desus demo itu kan waktu itu demo. Ya paginya ketika pagi banget itu kan sudah buka. Nah itu sebenarnya outlet kami itu masih biasa-biasa aja. Baru membeludaknya itu ketika jam sore. Itu seperti ada durian runtuh itu masuk outlet itu. Berarti di hari pertama. Berarti bukan berarti langsung sepi, justru tambah meningkat. Tambah rame. Ya kayak gitu. Itu di hari pertama kayak di hari pertama. Kaget loh, ini ada apa ini? Tiba-tiba banyak. Ya ketika kami sebenarnya bukan kami nanyain sih.
alasannya kenapa kok rame kan kayak kok tiba-tiba rame ini. Oh, Gimana? tidak seperti biasanya. Biasanya sudah rame, tapi ini tambah membludak gitu maksudnya. Dari omset kami itu nambah membludak kayak gitu Membludak, sih oh ya. iya. Kalau bisa dikatakan 1 hari sampai 3 minggu itu omset kami itu semenjak ada gacuan bisa dikatakan naik 2 kali lipat. Bisa naik 2 kali lipat, Ya, bukan justru berkurang. Iya, enggak. Justru tambah naik. Wah, ini menarik ini. Iya, kok Nggak. aneh ini. Kami ngumpul sama teman-teman itu. Loh, kok rame ini? Gimana? Tadi ada karyawan yang pulang, kami telepon lagi itu. Masuk dulu. Lembur hari ini kayak gitu. Ya, Karena dari begitu ramenya. ya hari pertama itu ya. Ya mungkin dampaknya dari itu kami tidak memungkiri. Kenapa? Ya salah satu faktornya mungkin di sana yang waktu itu kan 3 minggu pertama kalau nggak salah kan rame banget itu ya. Ya mungkin jadi alternatif pelarian mungkin. Oh iya. Pelarian. Iya. Jadi ya nggak bisa antri di sana kayak gitu. Bisa pindah ke cari outlet mie yang lain Yang kayak gitu. memang hampir sama gitu. Nah, kebetulan kalau bisa dikatakan persiapan apa tadi kan ya sama Mas Syahid ya sudah dibilang mungkin di outlet itu dikasih banner kecil itu di atas itu yang awalnya cuma ada tulisan mie tobar, kami beri banner kecil ada tulisan mie pedas dan ayam geprek biar lebih menonjolkan ini di sini jualan apa karena bukan hanya sebatas mie, juga mie ada tobar, geprek juga ada tulisannya seperti itu dan juga ada mie pedas kan nggak tahu mie tobar itu apa mie ayam apa gimana dari dulu sekedar kayak gitu. Kalau sekarang sudah ada identitasnya kalau di sini mie berarti pedas. memperjelas produk apa yang dijual. Iya bisa Iya. dikatakan seperti itu. Di sana kan ada tulisan juga mie pedas. Iya. Kami juga Ngasih tahu nih, kami di sini- juga punya gitu ya. kayak gitu. Ya mungkin kayak gitu sih. Iya. Itu berjalan membeludaknya hingga detik ini atau seperti apa? Nah, kalau untuk detik ini sih bisa dikatakan tetap tapi berkurang dari Dari yang membeludak. bisa dikatakan kalau persenan Seperti itu, sebelum-sebelumnya berarti. sama seperti sebelum gacuan buka tapi ini lebih rame ini. Kalau bisa dikatakan itu Oh, lebih naik, cuman tidak naik seperti awal-awal gacuan iya, buka. Betul. Tapi omsetnya tetap naik dari Naik. sebelum gacuan buka. Kalau gacuan pertama itu 2 kali lipat, kalau sekarang mungkin 50% lah naiknya. Oh, naiknya. kayak Oh gitu. iya. Tapi jarang di bawah 50% sampai sekarang itu. Alhamdulillahnya kayak Terbaik gitu. memang. Ya itu sih. Apa sebenarnya kuncinya selain juga persiapan yang tadi, atau memang gara-gara cuma persiapan atau memang ada hal yang lain dalam pandangan Mas Tobar? Ya mungkin ya selain persiapan juga mungkin juga ada promosi juga dari salah satu dari pelanggan kami, dari media-media juga. Maksudnya media itu kemarin sempat ada kurir juga dari Jasku itu kemarin kan ya. Iya. Jasku kan juga kemarin rame juga kurirnya yang di Gacuan. Karena mungkin kewalahan juga dia juga adminnya itu memberikan list mie selain Gacuan. Oh, termasuk mie Tobar juga masuk. Iya, best 5 mie kalau nggak salah di situ urutannya mie-nya gitu. Masuk juga di situ. Ya mungkin dari situ tahu ya dari yang mau ke Gacuan rame pindah ke kami gitu. Lebih cepat. Nah, lebih cepat juga seperti itu. Dan juga kalau mau bicara benefit ya di kami ya, dampaknya dari itu juga ada salah satu dampak yang signifikan sih dari adanya Gacuan, yaitu konsumen sekarang lebih tahu artinya sabar. Oh iya. Kenapa? Ya kalau awal-awal kami kalau ada orang beli gitu ya, baru beli 5 menit itu sudah, Mas masih lama ya? Oh iya. 10 menit ditanya lagi, masih lama ya? Sedangkan untuk mie tersebut kan prosesnya bukan cuma sekedar buat langsung dikasih, tapi ada proses rebusnya, bumbu ini itu ya. Ya alhamdulillah setelah itu jarang orang yang nanya seperti itu, karena ya mungkin orang yang pernah nanya itu sudah tahu ngantrinya di Gacuan seperti apa, versi ramenya kayak gitu ya. Jadinya Itu sih. sekarang setidaknya meminimalisir pertanyaan orang Iya. kapan selesai. Iya, itu sih manfaatnya bagi anak-anak itu kemarin yang tim kami lah. Dek, gak pernah ada orang komplain lama, Dek. Jarang, Mas. Ya itu sih. Karena memang barometernya berubah. Barometernya berubah ya, Barometernya awalnya berubah. 10 menit, 15 menit itu lama, tapi kemarin ada yang 2 jam, 3 jam ya, meskipun ranahnya
brand besar lah ya, tapi setidaknya kan di situ sama-sama dibuat juga, Dibuat kayak juga. gitu. Karyawannya juga beda, banyak kayak gitu. Jadi hampir sama lah kayak gitu. Itu aja. Boleh tahu nggak kalau dulu itu pas sebelum punya outlet Mm-mm. itu berapa kira-kira rata-rata per bulan omsetnya, atau lah setahun atau per bulan lah. Setelah punya outlet berapa dan sekarang itu berapa gitu. Omset ya. Omset Rata-rata aja kan nggak mungkin sama setiap bulan. Rata-rata per bulan itu Kalau waktu online dulu baru buka 1 tahun pertama itu berapa di situ? Sebenarnya waktu online itu kami nggak fokus jual tiap hari waktu itu, paling 1 minggu 3 kali buka pre-order kayak gitu. Iya paham pre-order. Oh iya. Jadi ya mungkin di sana ya sebatas cukup untuk sehari-hari ya, seperti itu ya, putar lagi seperti itu. Tapi ketika sudah buka outlet di sini, omsetnya per hari itu sekitaran 1 ke 1,5 ke 2 per harinya. Bersih atau kotor? Kotor. Kalau kotornya. bersihnya itu separuhnya Iya. gitu. Iya. Kalau berarti kalau yang waktu udah punya outlet, saat waktu membeludak waktu itu bisa berarti per hari bisa sampai ke 3, 4 berarti 5 ya. Itu kotornya. versi iya 3 kayak gitu sih. Kan awalnya 1,5 kayak gitu. Iya kayak 3 berarti naiknya ke situ. Berarti kalau sekarang itu sekitar 2, 1 Iya. ke 2 ya. 2 berarti 2. Iya versi karena ya masih UMKM jauh kalau dibandingin kayak gitu ya. Iya. Ini kan sudah ada peningkatan nih. Apa rencana ke depan? Ya, Ada rencana lagi atau memang fokus terhadap pengembangan ini aja dulu sekarang? Ya rencana yang paling dekat itu sebenarnya ya sudah kami rembuk, yaitu menambah tenaga kerja di sini. Oh iya. Soalnya yang kemarin sampai saat ini itu anak-anak yang jaga itu ya seringan lembur di situ. Seringan lembur ya lembur ya, mereka juga senang juga karena ada tambahan-tambahan. Oh iya paham, gitu. Iya. Jadi ya kemarin juga rembuk juga. Ini gimana? Mau nambah apa enggak? Apa untuk sementara kayak gini dulu kayak gitu. Soalnya ya kan kita enggak tahu euforianya ini seperti apa. Apa terus Apa rame? tetap berjalan? Apa hanya sebentar saja gitu karena kan kita juga nggak tahu. Tapi untuk 1 bulan ini kita sepakati dulu untuk tunggu dulu. Jadi mereka mau lembur dengan tambahan-tambahan kayak gitu ya mereka mau seperti itu. Jadi ya mungkin planning yang paling dekat bulan depan itu kalau masih tetap akan kami nambah tenaga yang baru kayak gitu. Soalnya ya memang dari kami buka 7:30, yang waktu yang rame-rame itu ya bukan start mulai jam 7:30 sampai jam 10 malam itu full. Cuma sholat aja. Bahkan ada yang giliran sholatnya tuh. Iya gantian. Gantian. Bahkan juga sarapan pun itu sudah siap dari pagi ya sampai malam itu nggak disentuh itu anak-anak. Sudah diingetin itu. Ya kayak gitu sih. Makanya saya kasih gambaran gini, mau nambah apa enggak, masih kuat apa enggak. Soalnya mereka juga seneng anak-anak dapat tambahan kayak gitu juga. Dan juga mereka juga kasihan juga, mungkin mikir juga kalau ditambah nanti takut kembali ke asal lah kayak gitu ya. Iya. Jadi ya harus ada yang dikurangi lagi nanti. Win-win solution aja kayak gitu. Iya. Jadi sejauh itu ya kayak gitu aja. Mungkin sekedar benahi internal dulu mungkin ya kayak gitu. Siap. Sambil diminum aja gak apa. Iya. Takut haus. Berbicara soal penambahan. Waktu masih buka online dulu di awal-awal 1 tahun pertama itu berapa? Apa cuma dikerjakan sendiri atau emang udah ada karyawannya waktu itu? Untuk awal-awal online ya murni saya sendiri sama istri itu. Sama istri. 4 istri bulan. Pertama. Bahaya ini. Ini bercanda aja. Ya, istri 1 itu. Istri 1. Istri 1 bukan pertama. Iya. Jadi ya waktu itu sebenarnya ada tantangan sih sebenarnya awal-awal buka itu ya, karena kan emang pemasukan lah, karena waktu itu kan kami masuk dikatakan
baru menikah, baru merintis ya kayak gitu ya. Pemasukan waktu itu ya kami sambil mengajar juga sokwan gitu. Iya. Kayak gitu ya. Tapi ya murni pemasukan utama ya dari jualan itu. Dari jualan itu. Ya, kayak Karena memang waktu itu ngajar nggak mencukupi untuk itu maksudnya. Iya. Ya cuma sebatas kayak gitu kan sudah tahu kan ya. Jadi ya Nggak tahu, saya belum pernah ngajar. iya. 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 Ya. Nah, berarti berdua sama istri Iya, waktu itu. 4 bulan pertama, 3 bulan. 3 bulan pertama. Ketika 3 bulan itu sudah jalan sampai bulan puasa, sebelum bulan puasa tahun 2021. Iya 21 mungkin ya kalau nggak salah. Di situ alhamdulillah istri hamil. Alhamdulillah. Nah, di saat itu juga tenaga kerjanya sudah berkurang satu sudah. Bukan apa? Karena istri itu sudah biasa kan kalau hamil itu kan agak Iya, paham. ada apa ya? Ada efek yang berbeda lah. Iya bisa dan juga mungkin ada pantangan atau nggak mau ke ini ke itu. Oh iya, Dan betul. dia nggak maunya ke jualan kami sendiri mie tobar. Oh. ketika masak itu ada baunya, bukan jangankan ngasih bumbu, ngerebus air ketika ngidopin itu sudah kerasa. Sudah kabur itu dari rumah. Udah kabur ya. Marah-marah datangnya kayak gitu. Jadi ya waktu itu ya terpaksa saya yang buat sendiri, belajar 1 bulan itu meskipun banyak. Berarti sendiri. Apa habis sendiri, itu nambah nggak karyawan ada. lagi enggak? Baru karyawan itu murni Saat setelah outlet. Saat ada outlet karyawannya udah berapa? 1 dulu. 1 dulu. Ya, dan sekarang masih 2. Masih 2 berarti. Tapi ya kami yang terjun juga karena kan saya juga sendiri. Oh, berarti terjun. bertiga. Berarti bertiga yang standby di outlet itu. Dan mungkin awal-awal itu 4 sih sebenarnya. Karena kan waktu itu kan kami punya anak tapi masih kecil. Jadi bisa ditaruh ketika masih aman lah ditaruh kayak gitu. Jadi ya, tapi sekarang ini sudah besar, sudah agak udah bisa nggak bisa ditinggal. Udah bisa ditinggal udah. Ya kayak gitu sih. Oh, berarti dulu 4 sama istri juga, sama Mas Tobari juga, dan 2 karyawan. Oh, berarti rencana nanti penambahan rencananya 1 atau mungkin 2 atau langsung 10 gitu. UMKM Mas. Oh, siapa tahu. Iya, amin ya. Kalau rencana sih memang ada semuanya, pengen nambah ini itu kayak gitu. Rencana terdekat itu nambahnya berapa? Masih 1 sebenarnya. Masih 1. Karena paling raminya kami itu kesusahan itu ketika siang sampai malam kayak gitu. Kalau pagi itu sampai sekarang mungkin perlu lebih digiatin lagi nih promosinya pagi ini. Oh iya. Oh berarti yang rame ya memang rata-rata yang lain juga orang jualan makanan kayak gitu dari siang ke atas, sore sampai malam gitu. Ya. Iya kayak gitu sih. Mungkin cuma butuh 1 lagi. Tapi sebenarnya sekarang itu hampir bisa dikatakan 3 juga sebenarnya, karena banyak yang lembur-lembur kayak gitu. Oh, lembur juga. Oh berarti itu sudah menggunakan sistem shift. Lembur ya kayak gitu. Oh maksudnya gantian gitu. Ada yang masuk pagi, ada masuk yang malam atau gimana? Masuk siang sama masuk pagi sampai malam semua. Oh, masuk pagi sampai malam sekarang. Paling tidurnya gantian itu. Oh, istirahatnya maksudnya. Iya. Dan juga kadang juga kami juga ngajak temen juga untuk bantu juga itu. Oh, terkadang. Terkadang ketika sudah membeludak kayak gitu, karyawan kami yang lama gitu kami calling lagi. Kayak itu kan sudah ada karyawan juga dulu yang sebelum yang sekarang menikah. Ada gak bisa intens, kami panggil lagi gitu. Oh, jadinya dia bisa menjadi karyawan alternatif lah, bukan panggilan alternatif. Iya kayak gitu ya. Ya berarti selain juga bisa mengembangkan usaha sendiri, Mas Tobari juga memberikan peluang ladang penghasilan bagi orang-orang yang lain. Ya alhamdulillahnya seperti itu juga kayak gitu. Atau ada misi khusus selain itu? Misi khusus apa? Ya apa dalam artian ya saya membangun ini memang khusus untuk membuka lapangan kerja untuk teman-teman yang lain. Iya, atau memang saya mengawalinya dari teman-teman terdekat dulu gitu biar saya serasa juga punya manfaat bagi teman-teman ya, gitu. Awalnya ya kayak gitu juga karena karyawan pertama kami juga teman sekelas juga. Teman sekelas juga dulu. Iya kayak gitu, teman sekelas nyari yang paling deket-deket dulu. Baru kemarin juga loker secara umum kayak gitu. Gimana kalau teman kelas sebagai pimpinan perusahaan sama usaha sama karyawan yang teman gitu?
ya mungkin ya harus profesional aja. Iya, kayak profesional gitu. aja. Tapi ketika jam kerja ya jam kerja, ketika di luar ya di luar. Ya, di luar. Siap. Kayak gitu sih sebenarnya. Apa nih pesan atau tips bagi terutama pengusaha-pengusaha yang masih muda, yang masih UMKM, yang masih merintis apa segala macam agar bisa survive seperti Mas Tobari walaupun di tengah perkembangan zaman ini banyak lah kayak contoh toko modern yang masuk, usaha-usaha yang lebih besar yang masuk mulai ke daerah-daerah, tapi agar bisa tetap survive dan semangatnya tetap ada gitu, kepercayaan diri tetap ada. Apa pesannya dari Mas Tobari? Ya mungkin lebih ke arah manfaatkan peluang meskipun itu dalam kesempitan, kayak gitu aja sih. Karena siapa tahu dalam kesempitan itu bisa ada hal yang lebih besar dan lebih baik di situ, contohnya seperti yang kami alami sendiri, kayak gitu aja sih sebenarnya. Jadi ya dalam situasi apapun kalau bisa ya jangan putus asa, tapi ya silahkan dilewati. Ya kalau emang ada hambatan besar ya silahkan introspeksi dulu. Yang penting brand atau produk yang kalian usahain itu harus benar-benar teruji dulu, maksudnya ya bukan asal yang penting ada viral ini bikin, tapi punya kualitas dulu aja. Jangan takut-takut untuk nerima komentar juga dari yang lain. Bahkan sampai sekarang pun kami sering itu tetap jalin komunikasi dengan pelanggan. Mungkin Mbak kalau ada yang berubah nggak apa-apa ya kasih tahu ke saya, karena ya namanya manusia ya di situ. Dan juga gak pas langsung saya intens terus juga di outlet kayak gitu, ada teman-teman juga takutnya ada error, ya silahkan, kami juga memberikan garansi. Misalkan ada orderan yang salah kami ganti itu beneran. Oh ganti gratis baru, maksudnya? Gratis. Oh iya. Diantar kalau diantar sempet. lagi. Tapi seringan sempet sih tetap kami usahain. Kalau jauh nanti ke Sumeneb juga. Ya kayaknya gak kira orang Sumeneb di sini. Ya mungkin iya. ada sih sebenarnya, tapi ya gak kira kalau Sumeneb. Iya, berarti ini pesan penting dari CEO Mitobar ya. Mitobar namanya. Mitobar. CEO dari Mitobar bahwa walaupun kita menemui rintangan yang sangat berat, harus melawan dengan brand-brand besar, kita harus tetap percaya diri, dan tapi walaupun hanya percaya diri itu tidak cukup ya. Ya. Tapi kita juga harus berusaha untuk dalam artian meningkatkan kualitas produk yang kita hasilkan. Betul. Agar pelanggan tidak kecewa. Bukan hanya sebatas karena ini viral bagus, ini pasarnya bagus, nanti ikut-ikutan buat juga, tapi tidak memperhatikan kualitasnya. Ini harus ada quality controlnya juga ya. Betul. Nah, ini yang paling penting bagi teman-teman yang lain yang sedang merintis ataupun sedang berjuang untuk survive di tengah ya dalam artian banyaklah brand-brand besar masuk mulai ke daerah. Itu yang bisa kita ambil dari pertemuan kali ini. Saya Said Mujtahidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.